terhadap sahabatnya. Lalu Ayub menjawab, ayat 2, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Ayat 3, maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu, tergesa-gesalah perkataanku. Ayat 4, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Ayat 5, meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda? Atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Ayat 6, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Ya, oke, Amin. Ayub 6 ayat 6. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? 7. Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. 8. Kiranya terkabul permintaanku, dan Allah memberi apa yang kuharapkan. 9. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. 10. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal balas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Amin. Ayat 11. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? 12. Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? 13. Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? 14. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? 15. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap. Amin. Ibu Marina Ginting. Ayat 16. Ayat 16. Yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair. 17. Yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. 18. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap. 19. Kafilah dari Tema mengamat-ngamatinya, dan rombongan dari Seba mengharapkannya. 20. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Amin. Ayat 21 sampai 25. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat musibah yang mengerikan, kamu takut. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim. Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku sesat. 25. Alangkah menyakitkan kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Amin. Bu Linda deh kayaknya. Ibu Linda. Apa? Di unmute Bu Ibu Linda. Kayaknya di mute Bu Linda. Lewat aja Bu Nace ke ke Ida. Ibu Ida ya. Ayat 26. Ya, kami menyimak. Ayat 26. Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? 27. Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. 28. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. 29. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan.
berbaliklah, aku pasti benar. 30. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Ibu Elizabeth. Bu, terganggu enggak? Enggak, Mbak. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus berjuang di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari buruh upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan atau buruh upahan yang menanti-nantikan upahnya. 3. Demikianlah berikan kepadaku bulan-bulan kesia-siaan dan ditentukan kepadaku malam-malam kesusahan. 4. Jika aku pergi tidur, pikirku, bilakah aku akan bangun, tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam kegelisahan sampai dini hari. 5. Belatung dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras selalu pecah. Amin. Ayat 6. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. 7. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. 8. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku. Aku tidak ada lagi. 9. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat. Ayat 11. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ayat 12. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? 13. Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. 14. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian, dan mengejutkan aku dengan khayal. 15. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Amin. Halo. Ya, Bu Sri selanjutnya, Bu Sri. Oh, iya maaf. Yang ke-16 ya. Demikian firman Tuhan, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Yang 17, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. 18, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. 19, bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku. Yang 20, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku. Amin. 21. Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu. Lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak ada lagi. Ayub 8 ayat 1-4. Bildad membela keadilan hukuman Allah. 1. Maka berbicaralah Bildad orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Amin. 5-9. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa. 6.
Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. 7. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. 8. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. 9. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Amin. Ibu Neti, 10. 10 Ya. dari 10 ayat 10, 5 ayat. Ya. Ayat sebentar ya. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? 11. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? 12. Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Lalu demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. 14. Yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaan seperti sarang laba-laba. Amin. Begitu ya. Terus Bu, ya ini masih ada kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Oke, 15. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. 16. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman. 17. Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. 18. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau. 19. Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Amin. Ayat 20. Ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh, dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ayat 21. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Ayat 22. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Ayub 9 dari 1 sampai 4. Jawab Ayub sampai 3 ya. Jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Ayat 1. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Ayat 3. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Amin. Lanjut lagi dari awal. Saya ya. Ayub Ya. ayat 4 sampai 8. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya. Ayat 6, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang. 7, yang memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai. Ayat 8, yang seorang diri membentangkan langit, dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Amin. Ibu Harmoni. 9. Yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. 10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. 11. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. 12.
Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? 13. Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Amin. Ayat 14. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia? Memilih kata-kataku di hadapan dia. 15. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. 16. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. 17. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena. 18. Yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Amin. Ayat 19. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Ayat 20. Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. 21. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. 22. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, ia tidak bersalah dan ia bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. 23. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusan orang yang tidak bersalah. Amin. Ayat 24-28. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutup oleh dia. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat kebahagiaan, meluncur lewat laksana perahu gelaga, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Jika aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mataku dan bergembira. 28. Maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Amin. Ibu 29. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? 30. Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun. Ayat 31. Namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. 32. Karena dia bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. 33. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Amin. Kayaknya setelah Bu Sari, Bu Linda ya. Baru Ida. Bu Linda nggak baca? Iya. Bu Linda Sudah baca nyimak ya? dari tadi. Oh ya udah. Bu Elizabeth berarti setelah ini. Oh ini Bu Linda unmute. Iya, Bu. Bu Linda Saya baca. dari 34 ya. Ya, 34. Ayat 34. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku, jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Ayat 35, maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Ayub 10. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Ayat 1. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ayat 2, aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Ayat 3, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rencana orang fasik. Amin. Ibu Elizabeth.
Ayat yang keempat, apakah engkau mempunyai mata insani? Apakah engkau melihat seperti manusia melihat? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari seorang lelaki? 8. Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan tak seorang pun dapat membebaskanku dari tanganmu. 8. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Amin. Ayat 9. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. 13. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Ayat 14. Kalau aku berbuat dosa, akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. 15. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. 16. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. 17. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar gerammu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. 18. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Amin. Ya. 19, maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu dari awal. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang berupa dengan kegelapan. Amin. Yang ke-11, anjuran Zobar supaya Ayub Sudah, berdiri Bu. di hadapan Allah. Bu. Oh, sudah. Ya. Oke. Makasih, Bu. Silakan Ibu Joli.
Ya, silahkan ibu-ibu bila ada yang dapat rema dari ayat 6 sampai 10, silahkan dibagikan. Sudah ada yang dapat? Ya, Bu, saya dulu ya, sambil menunggu yang lain. Saya di Ayub 7 ya. Judulnya ini sudah jadi rema sebenarnya ya. Hidup itu berat. Judulnya aja udah jadi rema. Sama, Bu. Jadi di sini saya mau melihat Ayub 7 ya, bagaimana Ayub di sini berdoa dengan jujur ya mengenai ketidakadilan, lalu penolakan, penderitaan, dan betapa beratnya hidup yang dia alami ya. Kita bisa baca di ayat Ayub 7 ayat 11 sampai 15 ya. Di situ bisa kita baca bagaimana Ayub menyatakan dirinya bahwa dia sudah jemu hidup, bahkan dia meminta kepada Tuhan membiarkan dirinya ya, tuh dibaca, membiarkan dirinya untuk aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Dia meminta Tuhan untuk untuk diambillah seperti itu ya nyawanya, karena dia sudah tidak mau hidup terlalu lama. Jadi kita bisa melihat sebenarnya pernyataan-pernyataan Ayub ini mengenai kondisi Ayub ini sangat terpuruk ya. Jadi kondisi dia terpuruk bahkan di tempat yang amat rendah. Yang saya percaya setiap kita yang ada di Zoom ini pun pasti pernah mengalami posisi terpuruk. Posisi di dalam posisi yang sangat rendah gitu ya. Nah, pasti kita juga pernah mengalami sakit seperti itu ya. Terus kita tergantung kepada orang, kan seperti itu ya. Jadi membuat kita tergantung sama orang. Terus bisa jadi kita di dalam pekerjaan kita punya masalah, lalu ada orang-orang mungkin yang kita kasihi itu ditimpa kemalangan, dan begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari gitu ya. Jadi sebenarnya kisah si Ayub yang hidup ini berat itu pun terjadi di dalam kehidupan kita seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa biarpun kita punya masalah, Tuhan itu tetap memperhatikan kita ya. Tuhan itu tetap memperhatikan kita dan dia tetap memperhatikan kita. Dia tetap memperhatikan Ayub seperti itu ya. Mungkin saat ini ketika kita sedang merasa sakit itu kita merasa seperti protes gitu ya kepada Tuhan. Ada yang tidak di dalam hati ini seperti ada yang bergejolak gitu ya. Setiap masalah-masalah yang kita hadapi secara manusia adalah hal yang wajar ya. Kalau menurut saya, kalau kita protes ya, mulut kita secara spontan protes, marah, itu adalah berkeluh kesah gitu ya, seperti Ayub. Itu adalah hal yang biasa. Tetapi walaupun seperti itu, Tuhan tetap menyertai Ayub. Tuhan tetap menyertai kita seperti itu. Jadi dia tidak akan membiarkan beban yang terlalu berat kepada kita untuk kita pikul sendiri, karena ada Tuhan yang sanggup mengangkat beban yang kita hadapi itu, sama seperti halnya Ayub saya lihat ya. Jadi di dalam keluh kesahnya ini saya melihat hidup ini berat, saya melihat kayaknya sama ya gitu, cuman bentuk-bentuk masalahnya itu berbeda. Saya percaya ya di dalam keterpurukan masalah kita, di dalam titik terendah kita, sebenarnya ada maksud Tuhan yang tersembunyi di situ ya, sama halnya dengan Ayub ya. Ketika Ayub berhasil melewati semua, walaupun dia melewati ini dengan dia berkeluh kesah seperti itu, tetapi dia tetap hanya melihat Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan. Demikian juga kita ketika kita punya masalah,
kita tetap taat kepada Tuhan, ternyata ada satu rancangan yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada Ayub. Demikian juga kita, saya percaya ketika ada masalah yang kita hadapi, sakit yang kita hadapi, ada saudara yang kita kasihi juga misalnya mengalami kemalangan, dan 1000 masalah yang kita hadapi, ketika kita bisa melewatinya, saya percaya ada rancangan indah Tuhan yang juga Tuhan sudah sediakan untuk kita. Itu aja, Bu. Bu Nace, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Joli. Memang benar ya. Setiap manusia nggak luput dari permasalahan, persoalan pasti ada di setiap kita gitu. Cuma bedanya kalau kita punya Tuhan, terus kita percaya kalau Tuhan itu ada di samping kita, itu segala masalah itu akan ringan, itu akan terselesaikan dengan baik gitu. Seperti Ayub, endingnya juga kan Ayub jadi malah lebih diberkati lagi. Ya, masih ada lagi, silakan yang lain. Boleh saya? Terima kasih Bu Joli buat sharingnya. Iya, saya tertarik yang ke-10 ya. Apa maksud Allah dengan penderitaan? Jadi Ayub itu dia mempertanyakan gitu sama Tuhan. Kenapa dia diciptakan hanya untuk menderita gitu kan? Nah, itu juga kadangkala kita gitu ya di dalam proses Tuhan. Kadangkala kita suka bertanya, Tuhan kenapa sih gitu? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa seharus begini? Apa salah saya kan gitu ya? Sedangkan kalau kita melihat dari cara pandang, maksudnya melihat dari sisi pandangnya Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sedang membentuk pribadinya Ayub, begitu juga pribadi kita. Dengan masalah itu kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar gitu kan. Pribadi yang menjadi seperti pribadi Tuhan, yang mempunyai kasih. Saya tuh banyak hal dari kehidupan saya ya. Saya dari Muslim terus ketemu dengan suami yang orang Manado, dan itu pun beda banget kehidupannya. Saya orang lembut, suami saya kasar gitu kan. Awal-awal saya nggak bisa terima gitu. Kenapa gitu. Saya selalu bertanya sama Tuhan. Saya udah masuk Kristen tapi kamu begini dan begitu gitu kan. Lalu saya dilayani seorang hamba Tuhan gitu. Kenapa kamu masuk Kristen karena suami atau karena Tuhan gitu? Kalau kamu karena suami itu salah gitu. Kamu harus karena kamu masuk Kristen karena kamu dipilih Tuhan dari kandungan ibu kamu. Jadi kamu harus bersyukur gitu. Jadi di sini Ayub ini mengajar kita juga ketika dia menghadapi banyak tantangan, masalah, pergumulan dalam kehidupan dia. Dia tetap bersandar kepada Tuhan walaupun dia harus bertanya, kenapa Tuhan saya harus menderita gitu kan. Nah di situ banyak hal yang juga saya alami dari kehidupan saya. Dengan proses itu ternyata Tuhan tuh sangat mengasihi saya. Kadang-kala kalau kita ada masalah benturan, kita menyalahkan orang lain gitu loh. Karena dia, saya nggak salah gitu. Sedangkan Tuhan bermasalah dengan kita gitu kan. Contohnya ada teman gereja saya ya, ada aja gitu ya yang nggak suka gitu. Ya, kita sebagai anak-anak sudah mengerti firman Tuhan. Ketika mereka nggak suka, bisa nggak kita meresponi dengan benar? Tetap kita baik sama dia. Bisa nggak seperti itu gitu loh. Ketika orang itu menyakiti kita, bisa nggak kita bisa mengampuni dia, mengasihi dia? Itu nggak mudah. Dan itu butuh perjuangan. Nah itu namanya perjuangan iman kita, bagaimana kita menjadi pribadi seperti Tuhan. Itu saya percaya ketika kita minta kekuatan Tuhan, kita sanggup. Itu sama aja kita melepaskan kedagingan kita, mengikis kedagingan kita untuk kita menjadi pribadi yang rendah hati gitu. Saya banyak belajar gitu ya, bagaimana orang menyakiti saya belajar untuk saya mengampuni Tuhan, saya mengasihi. Itu di dalam doa, saya bawa dalam doa terus. Pernah satu kali ada teman gereja saya yang mau fitnah saya gitu, saya kaget gitu kan, dia maki-maki saya berdoa sepanjang jalan, saya nangis. Kenapa ya Tuhan? Bertanya gitu loh. Jadi Tuhan tuh sedang gini loh, bermasalah dengan saya. Ketika orang lain berbuat seperti, bisa nggak kamu berbuat baik sama dia gitu kan? Nah ini tantangan gitu. Bagaimana kita menjadi pelaku firman?
Terus hari Sabtu itu saya jujur, dia ada, saya gemeteran nih mau nyalamin dia. Saya mau nyalamin, Tuhan berikan saya kekuatan. Saya nyalamin. Dalam nama Tuhan Yesus, dia peluk saya. Saya nangis, ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jadi membuang ego itu memang nggak mudah, tetapi itulah maunya Tuhan gitu. Jadi kadang-kala ya itu, kalau kita dalam prosesnya Tuhan, kita nggak terima gitu kan. Disakitin orang kita nggak terima, dimaki-maki orang kita nggak terima gitu. Sedangkan itu tujuan Tuhan baik, supaya kita menjadi pribadi yang Tuhan mau, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pembaca, pendengar, kan begitu. Jadi dalam penderitaan ini, pertama yaitu kita bawa di dalam doa gitu. Dalam penderitaan ini supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita jangan cepat menghakimi orang. Jadi ketika kita ada orang lain yang menyakiti kita, jangan cepat. Karena dia. Itu sebenarnya Tuhan tuh sedang mengubah kita gitu kan. Jadi tujuan Tuhan itu sebenarnya baik. Makanya setelah saya bertobat, saya sadar, oh iya Tuhan, ternyata Tuhan sayang banget sama saya. Jadi orang Kristen tuh nggak selamanya kita harus enak-enak. Bahkan penderitaan itu yang membuat kita semakin mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Penderitaan itu membawa kita menjadi pribadi seperti pribadi Yesus gitu. Jadi percayalah bahwa Tuhan tetap berdaulat dan memiliki maksud tujuan yang baik seperti Ayub ini dan kita semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, terima kasih Ibu Sri buat sharingnya ya, dari renungan firman yang kita baca ini. Memang kalau kita mengasihi orang yang menyakiti kita atau yang mengecewakan itu gak mudah ya Bu gitu. Tapi kalau kita minta tuntunan Tuhan Yesus, tuntunan Roh Kudus, percaya kita bisa melewati. Karena itu saya pernah alami Bu. Memang susah, sulit. Tapi saya percaya semua karena Tuhan Yesus sehingga saya bisa melewati semua itu. Sana bawa sana basuh. Ini ada cucu. Ya, ada lagi Ibu yang lain mau sharing? Saya Bu Nace. Oke, silakan. Saya mau kesaksian sedikit. Nah, kalau kita lihat dari kitab Ayub ini kan dari pasal 1 sampai pasal terakhir itu berbicara tentang iman Ayub diuji. Nah, ini berkaitan sekali dengan kesaksian saya. Di beberapa bulan terakhir yang 2024 itu saya diperhadapkan dengan pergumulan. Diperhadapkan dengan pergumulan, tapi di saat-saat seperti itu, di saat pergumulan itu saya tetap belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan berjalannya waktu itu saya melihat jawaban Tuhan itu yang begitu luar biasa bagi saya, bahwa di saat saya membutuhkan itu saya pergumulan untuk keuangan karena mau bayar uang ujian. Nah, adik saya yang kuliah, nah itu dia ujian skripsi, jadi butuh biaya yang cukup banyak dan SPP-nya itu yang nunggak 1 tahun, jadi itu jumlahnya cukup banyak. Jadi saat itu saya memang agak ada di mana kadang juga ada keluhnya juga, mengeluh juga sama Tuhan. Tapi saya berusaha untuk membangkitkan iman saya bahwa di ujung proses ini, di ujung pergumulan ini pasti ada jawaban Tuhan yang terbaik. Dan ternyata betul, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati kita. Dan di saat pergumulan itu ada beberapa orang yang Tuhan pakai untuk memberkati saya. Dan itu sangat luar biasa. Akhirnya adik saya itu yang besok tanggal 18 Desember itu mau ujian, itu pun belum bayar, belum daftar ini. Waktunya tinggal 1 hari yang tanggal 17 itu, tapi dia juga belum daftar karena uang yang itu. Dan pas malamnya itu uangnya sudah cukup dan dia daftar. Dan pas daftar itu pun di dalam dia belum dapat tempat praktik. Di proposalnya itu juga, di makalahnya itu dia belum ada tempat praktik di mana harus dia praktik karena kita belum dapat tempat.
Tapi dia nekat. Saya suruh bilang, kamu maju aja. Kalau Tuhan sudah buka jalan, maka yang lain akan Tuhan bukakan. Dan ternyata betul, setelah dia daftar dan besok dia ikut ujian, setelah ujian langsung ada dapat telepon, kamu siap pelayanan di gereja ini. Dan itu yang luar biasanya itu, dari yang uangnya itu kami berusaha, semua sudah bayar, dia sendiri yang belum bayar. Dan akhirnya dia paling terakhir yang bayar, dan tempat pelayanan pun dia belum dapat. Tapi Tuhan ternyata sediakan setelah bayar, ada berita, dia sudah ditelepon dari yayasan, kamu mau nggak pelayanan di sini? Wih, itu dia langsung nangis, dia nggak jawab, dia nangis dulu. Terus dia chat saya, ini ada yang WA mau nggak pelayanan itu? Terima aja, itu jawaban Tuhan dari doa-doa kita. Dan nggak sampai situ, bahkan uang tiketnya pun ditanggung dari yayasan. Dan itu luar biasa sekali, sampai di tempat pelayanan itu juga nggak difasilitasi gereja, karena gembala yang di tempat tersebut itu kurang memperhatikan gereja, jadi tidak ada fasilitas. Jadi dia harus beli fasilitas itu kayak kasur, tempat-tempat makan, pokoknya peralatan dapur. Jadi uangnya habis, dia bingung mau makan apa, beli beras untuk makan itu uangnya sudah habis. Saya kirim 150, ini beli beras, terus mungkin beli mie sama telur. Dia beli beras, mie sama telur. Terus besoknya dia pergi pelayanan, nggak tahu siapa yang masuk, terus tiba-tiba mie sama telur itu hilang. Ada yang masuk di pastori, terus mie sama telurnya itu hilang. Dia lapor ke saya bilang, nggak apa-apa, berdoa aja, pasti Tuhan ganti. Nah, 1 minggu kemudian dari kejadian itu, ternyata di sekeliling dia itu semua keluarga. Dan akhirnya setiap kali dia dipanggil pas ibadah di rumah jemaat, mereka cerita, tanya, kamu dari mana? Saya dari sini. Oh, kita masih keluarga. Akhirnya setelah doa, terus mereka pulang, dikasih beras, dikasih minyak, dikasih ikan. Aduh, itulah Tuhan, cara Tuhan seperti itu. Kita dibuat muter-muter, tapi ketika kita melewati semua itu, di situ ada jawaban Tuhan. Dan saya bersyukur sekali dari cara Tuhan yang buat kami sampai harus melewati proses yang begitu luar biasa. Sampai saya sering bilang ke dia, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Semua jawaban itu hanya ada Tuhan. Sekalipun kita diizinkan harus melewati ini, itu iman kita diuji. Tuhan itu nggak pernah berhutang. Tuhan itu nggak pernah berhutang. Walaupun mungkin saat ini kita belum melihat jawaban Tuhan, tapi kita akan melihat di waktunya Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata. Itu aja sih kesaksian dari saya. Terima kasih. Amin. Luar biasa. Iya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus itu benar-benar sangat luar biasa. Tuhan Yesus benar-benar memperhatikan anak-anaknya yang terus berharap dan bersandar hanya pada Tuhan. Kalau mau disaksikan, saya juga punya kesaksian, cuma karena di sini masih ada yang mau sharing ya silahkan gitu. Saya tunggu yang lain yang mendapatkan rema di Ayub ini. Siapa lagi? Silakan. Bu Sari kali. Bu Sari, silakan. Udah lama nih saya nggak dengar suara Bu Sari tahu. Iya Bu, betul. Kangen sama Bu Sari. Terima kasih, Bu. Terus terang saya kalau membaca Ayub ini, karena ini kitab puisi, buat saya kok berat banget ya untuk mengerti begitu aja gitu ya apa yang tertulis di kitab Ayub ini ya. Jadi saya hanya bisa melihat garis besarnya aja lah ya bahwa tadi yang seperti Ibu Joli bilang bahwa di pasal 7 itu mengatakan hidup itu berat ya. Jadi dengan segala permasalahan yang tertimpa kepada Ayub ya, sehingga membuat dia menjadi
merasa kalau kita boleh membaca itu kayaknya galau deh gitu ceritanya Ayub ya, sehingga dia didatangi oleh sahabat-sahabatnya ya. Jadi apa kata sahabatnya itu ya, bahwa permasalahan itu terjadi bukan karena kita berdosa gitu ya. Jadi kan Ayub itu kadang-kadang menyesali dirinya ya, bukan karena dosa gitu. Tapi permasalahan itu terjadi karena Tuhan mau menguji ya. Ya, kita lihat bahwa di dalam segala permasalahan itu apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ya. Kita lihat bagaimana akhirnya Ayub itu mengatakan dia percaya kepada Tuhan ya, lalu apa namanya, tetap setia kepada Tuhan ya, berpegang kepada janji-janji Tuhan ya, dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan ya. Kita melihat bahwa Ayub tetap berjalan di dalam kesalehan dan kejujuran ya. Jadi permasalahan membuat kita tetap berharap kepada Tuhan ya. Nah, saya pun di dalam segala permasalahan yang saya hadapi, saya belajar banyak dari kitab Ayub ini ya. Jadi hal-hal itu tetap kita harus percaya bahwa permasalahan yang terjadi bukan karena kita berdosa ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, begitu juga Yesus mengatakan permasalahan yang terjadi bukan karena berdosa, tetapi Tuhan mau melihat iman kita ya, apakah kita tetap berjalan benar kepada Dia, berjalan di dalam kebenaran, tetap setia dan tetap berpegang kepada janjinya ya. Dan dengan saya ikut banyak di doa fajar, saya pun banyak belajar ya, bahwa di dalam permasalahan itu Tuhan mau kita betul-betul pasrah kepada Tuhan ya, menerima segala permasalahan itu dengan ikhlas ya, menyerahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan, surrender ya, bahwa berserah penuh, bahwa kita percaya di dalam pembentukan Tuhan itu kita bisa betul-betul bisa berubah, memiliki pikiran dan perasaan daripada Tuhan ya. Karena itulah yang Tuhan mau, kita ini boleh memiliki pikiran dan perasaan Yesus ya. Nah, dan sebetulnya semua permasalahan pembentukan Tuhan itu ada tujuannya ya. Tuhan mau membuat kita menjadi perabot yang mulia ya di dalam rumah Tuhan. Nah, karena tujuannya itu rasanya memang harus kita melewati ujian itu supaya kita betul-betul bisa dipakai Tuhan ya, untuk menjadi kepanjangan tangannya Tuhan ya, perabot yang mulia ya di dalam rumah, bukan perabot yang biasa-biasa saja. Jadi karena kita berharap kita betul-betul memiliki kualitas seperti yang dikehendaki Tuhan ya. Jadi saya bersyukur ya, belajar dari Ayub ini, kita tetap setia kepada Tuhan ya, karena kita tahu tujuan Tuhan itu mau membuat kita untuk berguna bagi Tuhan ya. Kalau dulu saya belum mengerti bahwa kita ini harus bekerja buat Tuhan itu ya, mengusir setan ya, mengusir iblis, berdoa buat orang sakit ya. Dulu saya sih melakukan penginjilan ya, melakukannya, tetapi nggak seperti segetol sekarang gitu ya. Saya memberanikan diri. Saya menemukan ada sepasang suami istri yang dua-duanya buta gitu ya. Terus saya disuruh berdoa buat mereka. Ada suara di dalam hati, rasanya apa mungkin ya Tuhan kalau orang ini bisa melihat lagi ya, tapi saya dipaksa untuk berdoa aja ya, seperti itu. Jadi saya memberanikan diri supaya kita bisa mengabarkan tentang Tuhan kepada orang lain. Yes. Sementara adik saya yang sakit kanker, yang sekarang ini sedang dalam bergumul buat kesehatannya, itu pun saya harus berani mendoakan dia, mengajak dia untuk percaya, berdoa kepada Tuhan Yesus. Sesuatu yang berat ya, karena kami kan semua dari keluarga Muslim. Jadi
itulah ujian-ujian bahwa Tuhan mau kita untuk menjadi seperti maunya Tuhan. Nah, tujuan Tuhan mau memakai kita, ya. Jadi umur saya sekarang sudah 71 tahun, tidak tahu berapa lama lagi hidup, ya. Jadi mumpung masih hidup, bekerja gitu. Karena Tuhan mau membentuk untuk menjadikan kita menjadi perabot yang mulia di dalam rumah Tuhan. Jadi karena tahu tujuannya itu, jadi saya menerima semua permasalahan yang terjadi itu dengan sukacita, ya. Oke Tuhan, fine, aku ngerti bahwa sekarang ada maksud Tuhan melakukan semuanya ini supaya hidup saya ini boleh berguna buat Tuhan. Mungkin begitu saja sharing saya, Bu. Terima kasih Bu Naja, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati Ibu Sari ya. Udah lama saya nggak dengar suara Bu Sari. Udah satu tahun. Udah pergantian tahun kan dari tahun 2004 ke 2005 sekarang. Ya? Kangen ya Bu Naja. Iya, kangen. Ya. Ada lagi? Bu. Jadi aku ya. Iya. Tidak seleluasa kalau aku ada di rumah begini, kan aku sendiri. Kalau di sana agak berat ya. Karena mereka kali karena aku jadi Kristen memang perjuangan yang sangat luar biasa, Bu. Saya justru soalnya ngalamin. Kalau saya di tempat jualan. Kalau saya di tempat jualan, karena di tempat jualan itu Muslim semua, yang Nasrani itu cuma saya sendiri. Tapi saya percaya, saya minta kekuatan daripada Tuhan, akhirnya suami saya sendiri yang mengatakan kalau suami saya Kristen. Amin. Sampai orang tercengang-cengang. Masa Pak, emang kamu Kristen? Kata, iya saya Kristen ikut istri katanya gitu. Tadinya saya Muslim. Luar biasa, kalau bukan karena dorongan Roh Kudus itu suami saya nggak mungkin mengatakan itu. Sampai saya bilang terima kasih Tuhan, suami saya mengakui engkau kalau engkau adalah juru selamat buat suami saya gitu. Saya nggak nyangka lah kalau suami saya di tempat jualan itu ngaku Kristen, nggak nyangka karena memang suasananya tuh nggak memungkinkan untuk mengatakan itu, tapi karena dorongan Roh Kudus tuh tiba-tiba suami saya mengatakan kalau saya itu Kristen, saya itu anak Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan oleh Yesus. Saya bilang luar biasa itu pemeliharaan. Semangat. Masih ada lagi, silakan. Kalau masih ada lagi satu orang apa dua orang, satu orang lagi Bu Joli apa dua orang lagi Bu Joli? 5 orang lagi boleh, silakan. Baru jam 8 ya, soalnya baru jam 8. Ayo masih ada? Saya sedikit, mudah-mudahan nggak kelempar ya. Kemarin saya ngomong sendiri. Ini sih dari Ayub 8. Ayub 8 ayat 5. Tetapi engkau, ini sahabatnya Ayub yang ngomong. Kalau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Tapi di Ayub 9 ayat 15, Ayub ngomong begini. Dia sadar bahwa bukan kalaupun dia bersih, bukan dia yang harus maksudnya dia yang harus minta belas kasihan Tuhan. Terus saya hanya flashback, kita kadang-kadang kalau ada orang yang curhat tentang masalah atau misalnya karena dia punya masalah terus curhat ke kita, banyaknya dari kita tuh langsung gini, kamu mah begini. Jadi belum tuntas nih dia curhat, kita udah ngejudge duluan. Ya mungkin kamu punya salah, ya mungkin itu tuh naturally gitu. Kadang-kadang muncul begitu saja. Kadang-kadang kita nggak mau tahu, tiba-tiba kita ngomong, ya mungkin masalah yang kamu timbulkan ini karena kamu ya intinya berdosa dan sebagainya. Tadi udah sempat disinggung sama Bu Sari, sebenarnya itu tuh ya karena untuk untuk menunjukkan bagaimana Allah berkuasa sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita dengar orang bermasalah ke kita, ya kita dengar, kita kasih telinga untuk dengar dia ngomong. Terus jangan langsung ngejudge gitu ya. Kamu karena kamu punya salah, akhirnya kamu begini. Sebentar, ini suara saya ada kedengaran suara yang lain nggak? Ya. Bling Bu Depok suaranya. Ada suara yang lain ya? Sebentar, saya pindah ruangan. Aja dulu.
Oke. Jadi ini saya di kamar, tadi di kamar anak saya. Jadi kalau misalnya kita bilang setiap kali kita harus belajar, kita harus belajar. Kalau ada orang yang ngomong, ada orang yang curhat, yuk sama-sama kita lihat duduk masalahnya seperti apa. Jangan langsung ngejudge. Ini ada satu game sih sebenarnya. We listen and we don't judge. Itu kayaknya bagus banget kalau memang kita terapkan ke diri sendiri gitu. Ketika kita ada sesuatu yang harus orang lain, maksudnya ketika kita memberikan telinga untuk curhatan orang lain, kita dengerin dan kita nggak usah ngejudge. Ada yang dibalik, jadi we listen and we pray game atau gitu. Jadi ketika orang lain curhat ke kita, yuk mari kita dengarkan dan kita doakan. Itu sih mungkin yang lebih tepatnya, karena 3 sahabatnya Ayub ini, terus 3-tiganya itu ngejudge. Udah kamu udah salah sih. Hanya Tuhan apa kasih masalah sehebat ini karena kamu punya dosa. Coba kalau misalnya kamu nggak punya dosa. Jadi intinya kadang-kadang tanpa sadar kita juga kalau misalnya ada orang lain yang curhat, ada orang lain yang gimana, pasti langsung mikirnya gini, karena kamu punya masalah, karena kamu punya salah, akhirnya Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi kita balik lagi pemikiran kita, ketika kita dengerin orang curhat ke kita, jangan langsung ngejudge, doakan mereka. Itu sih, ya balik lagi ke tempat yang semula ya. Itu sih, Bu. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih. Emang bener ya, kalau kita ada orang yang curhat sama kita tuh memang kita harus jadi pendengar dulu, dengerin dulu sampai pegel kuping, dengerin itu iya gitu. Kalau kita motong malah akhirnya malah jadi kemana-mana kan ya. Memang kita harus sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjadi pendengar yang setia untuk curhatan orang-orang yang butuh curhat sama kita. Sama kayak saya Bu DP, saya juga kalau ada orang yang curhat sama saya iya, ya gitu, paling gitu aja jawabnya. Nanti setelah dia baru itu saya kasih masukan. Sampai puji Tuhan ya, saya sedikit menyaksikan kebaikan Tuhan buat kehidupan saya. Saya nggak ngerti dan saya nggak tahu juga itu, saya percaya itu kuasa Roh Kudus ya. Tiba-tiba tuh ada orang lari-lari ke rumah saya pagi-pagi, enggak pagi-pagi jam 10 atau jam 9 gitu. Saya mau pergi ke warung, saya mau buka warung. Saya membuka warung, saya udah rapi, udah tinggal berangkat. Tiba-tiba dia lari-lari ke depan rumah saya. Memang satu gereja sih sama saya. Saya nggak nyangka kalau orang itu lagi butuh pertolongan saya. Terus saya bilang, ada apa sini masuk. Saya lagi diuber-uber suami. Saya lagi diuber-uber suami, saya mau dipukul, saya mau dibunuh katanya. Sini masuk. Saya bilang, Enggak mau, takut suami saya datang, enggak bakal suami ibu datang ke sini, saya bilang gitu, enggak bakal. Karena dia kan enggak tahu kalau dia tuh datang ke rumah saya gitu. Pasti dia nyangkanya ke rumah ibu gembala apa ke rumah bapak gembala gitu, saya enggak nyangka. Akhirnya dia masuk juga ke dalam, dia banyak cerita, saya dengerin dulu. Sampai dia mau cerai, sampai dia mau ninggalin keluarganya, terus aja saya dengerin, saya tampung aja omongan sampai dia nangis. Terus saya bilang, udah ceritanya, saya bilang. Gimana ya Ci, katanya gitu. Gimana, saya bilang gitu. Terus, ayo, kalau kita punya Tuhan, kita berdoa bareng-bareng. Akhirnya saya ajak doa. Nggak tahu saya juga kenapa, saya punya keberanian diri untuk berdoa. Sebelumnya saya nggak pernah lakukan hal itu. Sebelum pernah saya lakukan. Ayo kita berdoa, kita sama-sama punya Tuhan yang sama. Kita sama-sama dipelihara Tuhan, kita sama-sama ditolong Tuhan. Akhirnya saya berdoa di situ. Terus dia nggak berani pulang. Saya nggak mau pulang, saya mau pergi aja. Saya mau bawa anak-anak saya. Jangan, saya bilang gitu. Pulang. Setelah berdoa ini, dengan iman berkatakan, ibu harus pulang. Dalam perjalanan, ibu minta tolong sama Tuhan. Tuhan sertai saya. Tuhan, saya mau ketemu suami saya. Sampai saya bilang, apapun yang terjadi dalam kehidupan ibu, sampai ke rumah, ibu terima, saya bilang. Berarti itu keputusan dari Tuhan, saya bilang itu. Sampai saya ngomong begitu sama Tuhan, sama orang itu. Akhirnya dia pulang. Setelah dia berdoa, dia nggak berani pulang. Tapi setelah selesai berdoa, ya udah Ci, saya pulang, katanya gitu. Benar, pulang. Kalau mau pulang, turut sertakan Tuhan Yesus. Setiap langkah bawa nama Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Akhirnya dia pulang ke rumah. Puji Tuhan, hari Minggunya saya lihat udah berdampingan lagi ke gereja. Itu kan udah satu mujizat dari Tuhan gitu loh. Dia benar Ci, katanya.
terima kasih ya Ci buat doanya, katanya gitu. Suami saya sampai ke rumah, suami saya nggak marah-marah, nggak sampai katanya dia udah taruh ini golok di sini di lehernya. Kan saya ngeri juga nggak dengar ceritanya. Saya bilang enggak, saya bilang gitu. Ada Tuhan Yesus yang menyertai ibu, saya bilang gitu. Pulang aja, saya bilang gitu. Pokoknya setiap langkah ibu turut sertakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti tolong ibu. Benar, sampai pulang, sampai ke rumah, saya nggak komentar lagi, nggak gimana, saya nggak WA, nggak apa, saya diemin aja. Akhirnya saya lihat minggunya, saya bilang, waduh kayaknya minggu nggak ke gereja nih dia, saya bilang. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tolong dia. Saya lihat minggunya ke gereja, cuma duduknya belum berdampingan, masih jauh-jauh gitu. Ya, puji Tuhan, akhirnya dia sampai di gereja, Ci makasih ya Ci buat doanya, katanya. Tuhan Yesus memang baik, Tuhan Yesus memang dasar. Iya, memang baru saya bilang memang Tuhan Yesus memang baru tahu kalau Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memang dari dulu sampai sekarang terus tetap baik, gitu. Sekalipun kita bandel tetap Tuhan Yesus baik. Saya juga nggak tahu ya bisa memberanikan diri untuk mendoakan orang, ada beberapa orang yang minta didoakan sama saya juga mungkin saya bilang percaya nih semua karena Tuhan, karena Roh Kudus ya. Tuhan memang melihat hati. Ada beberapa orang juga yang minta didoakan sama saya. Setelah saya pengurapan itu, menerima pengurapan SPS waktu sama Pak Yohanes Lilik, nggak tahu tuh. Pokoknya ada aja orang yang minta didoain sama saya. Saya bilang puji Tuhan kalau memang ini kehendak Tuhan, saya mau jadi pendoa ya, saya terima. Makanya saya sekarang kalau ditugasin apapun, siapapun yang menugaskan saya nggak pernah nolak. Tadi aja Ibu Joli, Bunda Ace mau nggak jadi host? Siap, saya bilang gitu. Karena memang karena memang kerinduan saya untuk membalas kebaikan Tuhan dengan saya bisa melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja sih yang saya sharingkan malam ini. Masih ada lagi Ibu Neti, silahkan kalau memang mau saya sharing. ambil singkatnya aja karena ini waktunya. Mudah-mudahan dengan waktu singkat kita mengerti ya. Dan kita mengerti ini. Hidup itu berat. Memang hidup itu berat ya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari yang orang upahan? Endingnya gini, kemarin saya ke kampung bapak saya di Kabanjai. Itu Ibu Juli tahu, siapapun yang namanya Karo, orang Karo atau yang di Medan, itu Kabanjai itu daerah dingin. Dan ternyata begitu sampai saya di rumah bapak saya, adik bapak saya itu dalam satu jalan itu, jalan Kota Cane itu ada lima adik bapak saya. Jadi yang ketiga ini saya tahu setiap saya datang ke situ, dia sangat rindu kalau saya berdoa. Jadi begitu saya datang, dia nangis, Lina, saya namanya Lina anakku, sungguh aku senang kau datang. Lalu dia ceritanya begini Bu, dia mengerjakan ipar dia, tanah itu adalah cukup besar dan menghasilkan sudah cukup lama. Dan ternyata itu ada investor dari luar membeli tanah itu 12 M. Pada waktu transaksi jual beli itu tanah itu uang apapun nggak ada dikasih, hanya dikasih roti kaleng. Lalu dia bilang, salahkah aku Lin kalau kembalikan roti kaleng itu? Terus saya bilang, Roh Kudus apa yang aku harus jawab ya? Dia nangis sejadi-jadinya. Saya pikir wajar ya, wajar banget. Lalu saya bilang gini, Tuhan saya mau nyampaikan apa? Saya mau nyampaikan apa? Jadi saya ingat ini, manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari upahan. Jadi Tuhan saya mau ngomong apa? Saya bilang sama, kami manggil Nande, jadi saya panggil Mama, Mak, apapun yang kamu perbuat itu, biarlah itu sesuatu yang termanis buat Tuhan. Saya bilang, memang kalau secara akal apapun dia pasti sakit hati, tapi kembalikan sama Tuhan. Bagian Mama sudah melakukan yang terbaik di kebunnya, menanam, tapi biarlah bagian dia dengan urusannya dengan Tuhan. Terus gimana anakku kalau rotinya itu saya kembalikan? Ya sakit hati sih ada. Tapi udah kamu kembalikan itu ya sudah. Tapi pertanyaan saya gini, apakah masih ada sakit hati? Saya bilang, itulah anakku katanya, tolong doakan. Jadi sekarang cabut sakit hati, cabut kebencian, cabut kemarahan. Hilangkan nilai uang yang 12 itu M,
tapi tahu nanti aminkan cara Tuhan, mama diberkati saya bilang. Jadi begitu saya menyampaikan isi hati Tuhan, ini singkatnya kan. Terus kalau gitu nakku, doakan saya doakan dia, lalu saya cabut sakit hatinya semuanya atas otoritas yang dari Tuhan. Lalu saya bilang, amin, anakku, lega kali saya ini sesudah kamu doakan. Lalu apalagi yang saya buat katanya, mulai besok, maksud saya tadi pagi, mulai besok baca firman Tuhan satu pasal. Mau mengerti sama nggak mengerti, baca satu pasal. Terus saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kasihan banget ya, kasihan banget ini sudah di putaran terakhir. Tapi banyak sekali orang tidak mengerti akan kehidupan untuk kekekalan. Karena apa? Menyimpan sakit hati, kebencian, kemarahan. Jadi tanda-tanda mujizat itu tidak menyertai mereka. Jadi gitu ya Nabi ya. Kalau gitu Naku, nanti kalau ada telepon apa kita doa ya. Saya bilang ya. Tapi mulai besok saya bilang habis baca firman Tuhan, sebut anak kami satu-satu, berkati anak-anak ini semua, berkati adik-adik saya ini semua saya bilang. Tapi saya diingatkan Tuhan, waktu suaminya baru meninggal, sebelum meninggal saya juga mengajak bapak saya ini bertobat karena dia penyembah berhala. Begitu saya sampai, Tuhan kasih pewahyuan, bapak pernah ya nanya dukun, dia nangis, dia iya. Jadi sebelum dia mati, saya ajak dia bertobat, mengaku Tuhan, cabut semua yang pernah dia ke dukun. Jadi pada waktu dia meninggal, itu urusan Tuhan ya, itu urusan Tuhan. Tapi bagian saya sudah melakukan bahwa kedua orang tua saya ini, adik bapak saya ini, saya bawa pengenalan akan Tuhan. Supaya dia punya apa? Ada sukacita untuk kehidupannya sehari-hari. Karena kehidupan yang akan datang ini pasti berat gitu dia. Nah itu dia yang saya mau sampaikan. Tapi yang satu lagi ini di ayat Ayub 8 ayat 19. Demikianlah kesukaan hidupnya dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh dan yang tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Kemarin saya sampaikan, percayalah Mak, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan dengan caranya. Dan saya percaya mujizat terjadi. Tanda-tanda mujizat akan menyertai Mama. Kalau tanahnya mau dijual, ladangnya mau dijual, Tuhan akan kasih harga yang pantas seperti yang Tuhan mau. Ya anakku ya, aku suka cita. Teruslah kita berdoa ya. Teruslah doakan aku ya anakku. Nah jadi kemarin ada bapak saya itu 5-5-nya saya adakan, minta didoakan semuanya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tadi juga ini sore makanya terlambat, di dalam angkot pun Tuhan ini mampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saya bilang aduh Tuhan luar biasa. Kalau tidak karena peranan Roh Kudus, saya juga itu di dalam angkot ya kan. Tapi saya kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Oke, memberkati. Terima kasih Ibu Neti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, karena waktunya juga sudah malam, kita akan tutup pembacaan Alkitab ini. Nanti pimpin doa penutup Ibu Sri Aryani. Ibu Sri Aryani. Iya, baik. Ibu Sri ya, Ibu Sri. Ya, Ibu Sri Aryani. Baik. Ya, silakan Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini kami membaca firman dari Ayub 6 sampai 10. Tuhan, terus berikan kami pengertian-pengertian lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Roh Kudus, agar kami boleh menjadi garam terang dimanapun kami berada. Tuhan memberkati setiap kami Bapa yang hadir pada malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kerinduan kami percaya Tuhan Kau sanggup membuka setiap pintu-pintu berkat dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya pada setiap kami. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami, dan kami mau istirahat sehingga besok bangun pagi tubuh jiwa roh kami terpelihara sempurna. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.